Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semua. Ketemu lagi bersama saya Fikri Hamdi dalam channel Fikri Hamdi. Tempat kamu bisa menambah wawasan kamu terkait dengan produktivitas dan positif mindset. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai video kita kali ini, bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau udah, let's go! Di video kali ini saya pengen ngebahas tentang jangan lihat tujuan orang lain. Jangan lihat tujuan orang lain. Jadi sedikit cerita, saya itu kan dokter ya, dan saya bukan dokter PNS. Karena saya dari dulu lebih suka dengan hal-hal yang tidak terikat. Jadi kalau saya mau masuk-masuk, kalau saya enggak. Karena ketika saya jadi PNS itu saya nggak bisa bebas gitu. Saya nggak bisa melakukan sesuatu hal yang bagi saya bisa melakukannya di sela-sela aktivitas saya gitu. Karena kalau jadi PNS kan kita masuk setiap hari ya, dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, bahkan bisa sampai Sabtu gitu. Dan akhirnya saya kekurangan waktu untuk mengeksplor apa minat saya sebenarnya. Mungkin selain dokter saya memiliki minat yang lain gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada kalanya suatu ketika anak saya atau istri atau keluarga gitu ya, orang tua itu lagi nggak sehat, dan bagi saya itu agak ironis ketika saya meninggalkan anak saya yang tidak sehat, atau istri atau orang tua meninggalkan mereka di rumah yang sedang tidak sehat, kemudian saya berangkat ke tempat kerja saya untuk merawat orang yang tidak sehat juga. Padahal mereka lagi membutuhkan bantuan saya, mereka membutuhkan perawatan saya. Dan bagi saya itu cukup ironis. Mungkin bagi orang lain enggak, tapi bagi saya itu seperti itu. Rasanya seperti itu. Makanya waktu kemarin Desember 2020 itu saya masuk praktek itu cuma 3 hari dalam 1 bulan. 3 hari dalam waktu 1 bulan. Karena saat itu saya harus menemani ibu saya sedang dalam pengobatan, jadi ada sarafnya terjepit dan harus dioperasi, dan itu prosesnya panjang dan saya harus menemaninya selama sebulan penuh gitu. Jadi itu alasannya kenapa saya tidak jadi PNS, dan saat ini saya kerjanya di kantor Angkasa Pura Bandara 1, kantor Angkasa Pura 1 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Bukan sebagai tenaga pegawai BUMN karena Angkasa Pura kan BUMN ya, tapi saya bukan sebagai pegawai BUMN-nya, tapi sebagai pegawai kontraknya. Jadi setiap tahun tuh perpanjangan kontrak setiap bulan April. Jadi nanti nih bulan April nih saya perpanjangan kontrak lagi. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya nggak jadi PNS. Nah, begitu juga dengan istri saya. Istri saya juga, kami sepakat bahwa saya dan istri tidak menjadi PNS karena hal seperti itu juga gitu. Jadi dan saat ini istri sementara kan barusan melahirkan ya, jadi belum praktek dulu sampai bayinya itu bisa ditinggal. Kalau udah bisa ditinggal kan lebih enak gitu mau kemana-mana. Dan juga istri saya itu punya kemampuan. Jadi saat ini dia punya kemampuan untuk gambar digital painting ya. Bukan digital painting sih, digital drawing. Pokoknya gambar digital yang pakai iPad, pakai pen tablet, kemudian pakai dan segala macam gambar digital. Dan dia punya cita-cita yang lain juga selain sebagai dokter, pengen jadi ilustrator. Bukan cita-cita sih, cita-cita tenda ya. Pokoknya pengen jadi ilustrator. Jadi kayak misalkan ada buku anak, pernah ngeliat buku anak, itu 2 minimal kolaborasinya antara penulis dengan ilustrator. Penulis yang bikin cerita, ilustrator yang bikin gambarnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kemarin istri saya cerita, enak ya teman saya. Dia ngeliat temennya, enak ya teman saya udah jadi PNS, temen-temennya istri saya udah pada PNS di sini dan segala macam. Cuma ngomong gitu doang gitu. Terus saya bilang sama istri saya, ya udah, mereka punya tujuan, kita juga punya tujuan. Kita fokuslah kepada tujuan hidup kita masing-masing. Mereka kalau misalkan tujuan mereka seperti itu, ya udah, kita tujuannya apa gitu. Jadi seringkali tuh kita membandingkan tujuan hidup kita dengan tujuan hidup orang lain. Sekarang gini deh, saya mau ambil analogi seperti ini. Misalkan dalam suatu jalan gitu ya, katakanlah di Depok gitu ya, di Jalan Margonda,
di Jalan Margonda. Saya lagi naik motor bersama dengan pengendara motor yang lain. Di situ bukan cuma saya, tapi ada katakanlah 20 motor gitu. Tapi saya nggak kenal sama mereka semua. Ya cuma intinya lagi ya namanya juga jalan kan rame. Kemudian ada yang tujuannya ke Bogor, ada yang tujuannya ke Sukabumi, ada yang tujuannya ke Bandung, ada yang tujuannya ke Jogja, bahkan ada yang tujuannya mau putar balik ke Pasar Minggu, atau ada yang tujuannya ke Sawangan di Depok, tapi di Sawangan bagian sananya. Terus pertanyaannya adalah, ketika saya punya tujuan, mereka punya tujuan, saya harus fokus kepada tujuannya siapa? Apakah fokus kepada tujuannya saya atau fokus kepada tujuannya mereka? Misalkan saya tanya nih sama motor sebelah saya, bro, mau kemana bro? Oh, mau ke Sawangan. Oh, Sawangan. Terus saya lihat speedometernya gitu ya. Saya lihat speedometernya, kecepatan berapa sih? Oh, kecepatan 30 km per jam. Ketika saya tidak fokus ke depan, ketika saya tidak fokus ke kendaraan saya fokus ke kendaraan orang lain. Apa yang terjadi pada saya? Pastinya jatuh gitu. Maka begitu juga dalam kehidupan. Masing-masing tuh orang punya tujuan berbeda-beda. Saya punya tujuan, teman saya punya tujuan, istri saya punya tujuan, temannya istri saya punya tujuan. Dan ketika kita mencapai tujuan itu, ada jangka waktu sehingga kita tahu kita harus berpacu dengan kecepatan berapa. Contoh misalkan Bogor itu, dari Depok ke Bogor berapa kilometer jaraknya, dan saya harus sampai ke sana dalam waktu 1 jam misalkan, maka saya harus memacu berapa kilometer per jam. Saya harus tahu berapa lama saya harus ke sana, berapa lama saya pacu tujuan dan segala macam. Jadi ya udah gitu. Ketika kita fokusnya kepada motor orang lain, kendaraan orang lain, kitanya pasti jatuh. Jadi kita fokuslah kepada kecepatan diri kita sendiri, kepada tujuan kita sendiri. Sedikit cerita juga. Jadi saya punya temen, namanya Fikri juga. Itu teman angkatan saya, namanya Ahmad Fikri. Jadi teman saya itu, dia saat ini udah jadi spesialis penyakit dalam. Barusan lulus kemarin spesialis penyakit dalam. Saya masih sebagai dokter umum. Padahal tujuan kami itu sama, menjadi dokter spesialis. Mungkin dokter spesialis menjadi tujuan jangka pendek lah ya. Setelah itu kan masih ada yang lain kan. Setelah setelah capai spesialis pasti ada lagi setelahnya. Tapi minimal kami sama-sama ingin mencapai spesialis. Dia mencapai spesialis, tapi saya belum. Tapi tujuan saya juga ke sana. Nah, ketika misalkan tujuannya saya, misalkan ini motor saya, ini motor teman saya, gitu ya. Tujuannya sama. Ketika memacu dengan kecepatan yang sama, pasti sampai duluan. Pasti sampainya bersamaan kan? Ini saya, ini teman saya. Tujuannya adalah sama-sama di Bogor. Kemudian dengan kecepatan 80 km per jam dua-duanya. Harusnya sampainya barengan. Ya, harusnya sampainya bersamaan. Harusnya. Tapi bagaimana ketika yang ini memacu 80 km per jam, sedangkan yang saya itu cuma 40 km per jam. Otomatis dia akan sampai lebih dulu. Jadi ketika misalkan ada teman kita yang dia sampai kepada tujuannya lebih dulu, ya udah nggak apa-apa. Memang mungkin dia kecepatannya lebih cepat daripada kita. Kita santai-santai aja gitu. Atau kecepatan kita sama. Saya dan teman saya kecepatannya sama-sama 80 km per jam. Tapi dia nggak mampir-mampir, dia langsung zoom ke Bogor. Sedangkan saya mampir dulu ke sini nganter orderan, nganter sini, mampir lagi ke sini nganter jualan, mampir lagi ke sini sampai ke tujuannya ke Bogor. Otomatis pasti nyampenya berbeda. Dan itu saya sekarang. Saya tujuannya ke sana, tapi saya mampir-mampir. Saya mampir menjadi trainer, saya mampir menjadi motivator, saya mampir menjadi public speaker, mampir untuk jualan, mampir untuk menjadi nyoba-nyoba bisnis, menjadi pebisnis. Saat ini saya pebisnis dinar juga, salah satunya pebisnis emas gitu, yang saya ngejualin emas. Kemudian saya juga mampir sebagai content creator. Jadi kecepatannya berbeda karena saya mampir-mampir gitu. Kalaupun mungkin misalkan ada yang di sini saya tujuannya ke Bogor, kemudian ada yang ke Semarang, ya ketika dia belum sampai kepada tujuannya, ya memang karena tujuannya jauh.
Tapi ada yang udah nyampe tujuannya, ya mungkin karena memang tujuannya deket. Dia cuma di Sawangan, dari Margonda ke Sawangan kan deket. Sedangkan saya dari Margonda ke Depok, dari Margonda ke Bogor itu cukup jauh gitu. Jadi ketika kita melihat ada teman kita yang udah sampai kepada tujuannya lebih dulu, ya memang mungkin dia tujuannya deket-deket aja dan dia memacu tingkat tinggi dan ya cepat sampainya. Saya belum sampai. Jadi intinya adalah fokuslah kepada apa tujuan kita, fokus kepada apa target kita. Ketika kamu punya target, ketika kamu punya target, kamu ukur, kamu bisa sampai target itu berapa lama, ya berapa lama. Kemudian mampir atau enggak? Ya mampir dalam hal ya itu tadi, saya ingin mencapai spesialis, tapi saya mampir dulu, mencoba peluang yang lain, mencoba hal-hal yang saya sukain, mencoba peluang yang kemudian bisa menambahkan minat dan bakat saya, keahlian saya dalam berbicara, karena memang saya suka ngoceh. Saya suka ngomong di depan orang. Jadi saya coba asah, bisa nggak saya menjadi seperti itu gitu. Jadi kita tuh terlalu sibuk ngelihat kendaraan orang lain. Kita tuh nggak sibuk ngelihat kendaraan kita. Termasuk keadaan motor kita sendiri. Bannya bagus nggak? Mesinnya bagus nggak? Bensinnya cukup apa enggak? Amunisi itu yang mesti kita perhatiin gitu. Amunisi kayak misalkan bagaimana pengembangan diri kita mencapai tujuan itu. Bagaimana skill kita, bagaimana wawasan kita untuk mencapai itu, bagaimana keterampilan kita, apakah keterampilan kita menunjang untuk mencapai lebih cepat, atau bahkan karena kita tidak memiliki keterampilan dalam pekerjaan kita sehingga ada orang yang lebih cepat daripada kita untuk mencapai tujuannya. Misalkan kamu bandingin sama teman kamu, kok dia udah jadi manajer tapi kamu masih menjadi karyawan biasa aja, karena mungkin kamu tidak memiliki keterampilan yang teman kamu miliki. Jadi motornya dia lebih bagus daripada motornya kamu gitu. Maka kita juga mesti perhatiin bagaimana amunisi kita dalam mencapai tujuan-tujuan kita, ya. Jadi skill yang harus kamu punya, kamu data skill apa yang harus kamu punya untuk mencapai tujuan itu. Sama seperti motor kamu, kondisinya harus seperti apa, bannya bagus apa enggak, mesinnya bagus apa enggak, bensinnya cukup apa enggak, spionnya ada apa enggak gitu, dan segala macam. Jadi fokuslah kepada apa yang harus kamu lakukan, fokus kepada tujuannya. Jadi kamu punya tujuan, kamu punya target berapa lama dalam mencapai tujuan itu, sehingga kamu bisa menentukan kecepatannya. Tapi kamu juga perhatikan kondisi motor kamu seperti apa. Jangan sampai motor kamu mogok di jalan, mogok di tengah-tengah, ya. Sama seperti kamu. Jadi ketika kamu mencapai tujuan, kamu ingin menjadi seorang manajer dan segala macam, ternyata kamu nggak punya skill komunikasi yang baik, tidak punya skill public speaking yang baik. Ketika kamu pengen pengen jualan yang lebih banyak, ternyata kamu nggak punya skill storytelling yang baik, sehingga kamu tidak mencapai tujuan itu. Dan teman kamu yang punya kemampuan itu, teman kamu yang punya keterampilan itu bakalan lebih cepat sampai kepada tujuannya daripada kamu sendiri. So, fokuslah kepada hasil, tapi juga fokus kepada hasil sendiri, tujuan sendiri, dan fokus kepada prosesnya. Sebenarnya ketika prosesnya benar, hasil mah insya Allah akan kita dapatkan. Hasil akan kita dapatkan. Tapi ada kalanya tujuan kita bisa berubah. Kayak misalkan ada beberapa teman saya yang tidak melanjutkan menjadi dokter karena udah asik dengan dunia pengusaha. Akhirnya awalnya mungkin ketika masuk menjadi mahasiswa kedokteran, visinya adalah menjadi seorang dokter spesialis. Tapi ketika di tengah jalan dia mencoba bisnis dan ternyata dia mendapatkan jiwanya di sana, akhirnya dia belok gitu. Akhirnya dia belok, bukan menjadi dokter spesialis tapi menjadi pengusaha. Ada kalanya tujuan kita berubah. Misalkan saya pergi ke Bandung. Ketika saya mau pergi ke Bandung, saya mau dapat apa di Bandung? Ternyata pas di tengah jalan, oh kayaknya ada tuh Banten bisa gitu. Kayaknya saya ke Bandung nggak bisa deh kayaknya. Ke Bandung kayaknya saya nggak bisa. Belok deh ke Banten. Dan ternyata di Banten ada sesuatu yang bisa kita dapatkan yang kita tidak dapatkan di Bandung gitu. Jadi akhirnya kita putar arah, kita putar balik gitu. Jadi it's okay ketika misalkan kamu sekarang melakukan sesuatu yang mungkin merasa jiwa kamu gak di situ.
kemudian kamu putar balik, belok, atau bahkan putar arah. It's okay, nggak apa-apa. Yang terpenting kamu fokus kepada tujuan kamu sendiri. Karena hidup ini berbicara tentang dirimu sendiri, bukan tentang diri orang lain. Ketika kita fokus kepada diri orang lain, maka bisa dipastikan kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita, bahkan kita jatuh di tengah jalan. Dan itu pasti sangat tidak nyaman. Dan akhirnya kita nggak akan pernah mencapai tujuan hidup kita. Dan satu tips lagi dari saya untuk kamu bisa cepat mencapai tujuan kamu, carilah kerjaan atau carilah tujuan yang membuat kamu tuh nyaman, sehingga ketika kamu mencapai itu dengan nyaman, capeknya tuh nggak ngerasa capeknya tuh membuat kamu jadi lebih bahagia ketimbang tujuan kamu bikin kamu nggak nyaman, ya. Ada banyak halangan, ada banyak rintangan dan segala macam, dan kamu nggak suka dengan hal itu. Jadi tentukanlah tujuan yang memang membuat kamu nyaman, dan sehingga rasa capeknya membuat capeknya adalah bahagia. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menguatkan kamu terhadap bagaimana kamu mencapai tujuan dan cita-cita kamu. Kalau kamu suka, like video ini dan share video ini kepada teman-teman kamu yang kira-kira membutuhkan informasi atau konten-konten di video kita kali ini. Dan bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya, pastiin tekan tombol subscribe-nya dan pastikan juga tekan tombol loncengnya supaya kamu akan mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan itu saja dari saya Fikri Hamdi undur diri. Pesan terakhir dari saya, stay healthy and enjoy your life. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.